Halo, what's up guys? Selamat pagi, siang, malam, cuan hunters. Pakai rokok pulang. Halo, what's up guys? Selamat pagi, siang, malam, cuan hunters. Pakai rokok pulang. Oke guys, sebelum kita masuk ke reviewnya, coba kita lihat dulu nih yang kemarin kita review seperti apa sih kejadian gold ini. Untuk review minggu kemarin seperti ini prediksinya, dan afternya seperti ini. Oke, nah jadi high minggu kemarin gold hanya mencapai 1933 dan untuk low-nya sudah ngebreak titik psikologis di harga 1900 dan tembus titik terbawahnya yaitu 1892 ya. Bagi yang teman-teman yang ngikutin analisa saya kemarin itu mudah-mudahan profitnya banyak ya. Pasti kalau misalnya teman-teman ngikutin yang kemarin auto cuan terus, karena kita bisa nge-buy and sell kemarin itu lumayan ranging soalnya marketnya. Jadi mau kita buy mau kita sell tetap dapat. Oke, pengaruh gold turun kemarin adalah tentang hawkishnya Fed ya. Walaupun si The Fed ini menyampaikan bahwa mereka masih takut karena inflasi gitu. Inflasi bisa naik, mereka masih ketakutan, dan di sisi lain mereka juga menekankan hawkishnya Fed adalah mereka bilang mereka akan menurunkan inflasi gitu sampai titik tujuan mereka yaitu 2% ke akhir tahun gitu. Jadi ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Karena itulah gold kemarin sempat ranging dan dia itu bermain di angka 1933 teratasnya dan paling bawah 1892. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada ngambil posisi ataupun trading di minggu kemarin, coba komen di bawah. Teman-teman nge-buy or sell itu di harga berapa dan close-nya berapa, profitnya kemungkinan berapa persen untuk minggu ini gitu ya. Coba tulis di kolom komentar. Nanti siapa yang benar-benar rutin komen, saya akan mengadakan giveaway semua yang memang benar-benar mengikuti channel ini. Oke, jadi selain dari omongannya The Fed si Jerome Powell kemarin, kita juga bisa ngelihat GDP untuk si US-nya sendiri menurun ya. GDP untuk US menurun dan yang mensupport US dollar untuk naik dan bisa mencapai 103 kemarin itu adalah jobless claim. Jobless claim itu bagus untuk dolar gitu. Nah, jadi tiga kali berturut-turut kemarin itu si US dollarnya itu ataupun jobless claimnya itu ya, itu buruk untuk dolar. Tapi minggu ini khususnya itu si jobless claimnya itu bagus untuk dolar, yaitu di angka 236.000 dari forecastnya 266.000 gitu. Jadi disitulah US dollar, indeks dolar itu berkesempatan untuk naik gitu, mencari peluang untuk naik dan ngebreak 103 gitu ya. Guys, sebelum kita lanjut ke forecastnya, kita lihat dulu nih suasana di sekitar seperti apa ya. Nanti saya akan kasih rekomendasi tempat kita sekarang ini namanya apa dan di mana lokasinya. Check it out. Nah, oke. Jadi untuk minggu depan, forecast untuk minggu depan. Nah, ini di minggu depan ini ada beberapa news yang akan berimpact besar pada market gitu ya. Yang pertama, di hari Senin kita akan disuguhkan dengan FOMC minutes, guys. Ya, FOMC minutes ini akan berbicara, The Fed akan berbicara tentang suku bunga gitu ya. Ada kemungkinan nggak untuk menaikkan suku bunga lagi ataupun akan nge-hold lagi suku bunga ataupun akan menurunkan suku bunga. Oke, nanti di FOMC minutes kita bisa lihat. Terus ada ADP NFP non-farm payroll ya. ADP non-farm payroll ini adalah memprediksi berapa besar kemungkinan untuk pembayaran karyawan-karyawan yang bukan sektor pertanian. Terus di hari Jumatnya kita ada benar-benar NFP ya, non-farm payroll. Itu adalah pengeluaran
si pengeluaran Amerika untuk membayar, tapi tidak menghitung sektor pertanian gitu guys ya. Jadi di NFP ini kita tahu sendiri ya, itu adalah pengukur inflasi, salah satu pengukur inflasi juga untuk Amerika gitu. Jadi kalau NFP-nya lebih besar, berarti itu lebih bagus untuk si dolarnya. Kalau NFP lebih kecil daripada forecast, itu akan negatif untuk dolarnya. Jadi kita tahu ya, kalau NFP itu, aduh, sorry guys, jatuh. What? Jadi kita tahu bahwa NFP itu volatility marketnya akan sangat besar sekali gitu. Jadi harap berhati-hati teman-teman untuk nge-trade di NFP. Lebih baik ambil posisinya itu setelah kita tahu nih hasil newsnya seperti apa. Jangan sebelum news kita masuk market dan itu akan menjadi malapetaka kalau misalnya dia tidak sesuai dengan prediksi kita gitu. Jadi lebih baik kita tunggu hasilnya baru kita masuk ke market. Oke. Jadi untuk range marketnya sendiri, saya perkirakan di minggu depan akan bergerak di kisaran 1945 sampai 1888 ya. Jadi high-nya 1945, low-nya 1988 supportnya ya. Jadi jika ditembus salah satu level itu, kemungkinan akan nge-breakdown atau nge-breakout gitu ya. Kalau nge-breakdown berarti ya target selanjutnya adalah 1864. Kalau untuk ngebreak high, ngebreak 1945, itu kemungkinan gold akan berusaha mencapai lagi titik potensial untuk strong buy-nya di 1950-an ya. 1953 lebih tepatnya. Kita akan ngeliat dulu seperti apa teknikal untuk minggu depan, dan ini analisanya. Oke, nah jadi teman-teman, analisa yang saya kasih barusan itu coba teman-teman pelajari, boleh di screenshot untuk panduan teman-teman trading di minggu depan. Oke, BTW guys, kita sekarang lagi berada di salah satu tempat di Jakarta Barat ya, yaitu di Citra 8 ya. Beginilah suasananya. Jadi untuk minggu depan, coba teman-teman komen di mana lagi kita bikin video, karena gini, dimanapun kita berada, kapanpun itu, hari apapun itu, kecuali Sabtu Minggu ya. Kalau Sabtu Minggu itu kita nikmatin hasil guys. Jadi dimanapun dan kapanpun kita masih bisa cari cuan, karena kita cuan hunters. Oke, sekian videonya untuk minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. See you.